Hai, jumpa lagi dengan saya, Sianaria. Kali ini di video pembelajaran metodologi penelitian, kita akan belajar bagaimana membuat rumusan masalah penelitian. Ya, dimulai dari kriteria masalah, kemudian kita merumuskan masalah dan membuat kalimat untuk perumusan masalah. Gimana caranya? Yuk kita ikuti video berikut. Kita dapat menemukan masalah penelitian dengan menggunakan kriteria seperti ini. Yang pertama, bidang masalah, topiknya itu menarik. Kenapa yang harus menarik? Karena segala sesuatu yang menarik itu membuat kita punya dorongan untuk mencari tahu ya rumusan masalah dan juga untuk menjawab persoalan. Biasanya yang menarik-menarik itu kan pasti mempermudah kita ya daripada topik yang membosankan dan tidak kita sukai. Yang kedua, signifikansi secara teoritis atau praktis. Jadi memang secara teorinya itu sudah signifikan ada ya, dan juga praktisnya ada gitu, sehingga memudahkan kita juga di dalam tadi ya perumusan masalah kan nanti kita akan berhubungan dengan teori. Yang ketiga, dapat diuji melalui pengumpulan data dan juga analisis data. Artinya hal ini sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan pada waktu kita mengumpulkan data kita tidak mengalami kesulitan ya, dan juga pada waktu kita menganalisis data. Yang keempat adalah sesuai dengan waktu dan biaya yang tersedia. Kita harus ingat ini. Juga memiliki keterbatasan. Apa itu? Ada waktu dan juga biaya. Kalau biayanya tidak terbatas, teman-teman mau meneliti apa saja sih fine ya. Oke, tetapi karena biayanya terbatas, ya penelitian kita ya sesuai dengan biaya yang tersedia dan juga dengan waktu. Ada penelitian yang berlangsung sampai 5 tahun, 10 tahun ya. Penelitian itu berjenjang. Ya, ada penelitian kalau di pendidikan mungkin mengenal ya, misalnya kalau di luar itu di Amerika ada penelitian terhadap anak-anak. Apakah anak-anak yang mereka kondisikan misalnya untuk mereka makan sesuatu mereka harus menunggu. Ya, ketika mereka menunggu maka mereka misalnya anak-anak diberi makan dikasih es krim. Tetapi kalau anak-anak bisa menunggu 15 menit untuk tidak memakan es krim, maka es krimnya ditambah dengan coklat. Dan disitulah dilihat orang-orang, anak-anak yang ada yang makan es krim itu sebelum waktunya, ada yang bisa menahan diri. Dan kemudian dilakukan setelah 5 atau 10 tahun terhadap penelitian itu, apakah anak-anak yang bisa menahan diri itu bagaimana perkembangannya. Itu kan berarti penelitian itu berlanjut ya. Penelitian itu berlanjut berarti dia meneliti antara tadi ya kemampuan pada masa anak-anak untuk menahan diri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya, dibandingkan dengan mereka yang tidak bisa menahan diri. Pasti ada bedanya. Nah itu. Tapi kalau penelitian kita, penelitian yang hanya satu waktu. Ya, seperti teman-teman sekarang hanya menyelesaikan penelitian di tesis di S2. Tetapi kalau teman-teman punya penelitian sebelumnya yang ingin diperdalam, maka penelitian itu bisa dilakukan. Ya, bahkan mungkin lebih enak. Kenapa? Karena kita lebih menguasai materinya. Ya, hasilnya sudah ada, hanya mungkin kurang dalam. Karena kalau dari S1 itu kan ya, kalau strata 1 itu kita hanya belajar untuk meneliti, hasilnya benar atau tidak, biasanya tidak dipersoalkan secara mendalam, yang penting secara teori mahasiswa bisa meneliti. Nah, tetapi kalau sudah masuk ke dalam jenjang strata 2, diharapkan ada inovasi di situ ya, ada inovasi. Kemudian pendalaman masalah dan penyelesaian masalahnya juga semakin dalam, ya. Jadi masalah ini sebenarnya adalah hal yang menarik. Biasanya kalau hal yang menarik, secara teoritis kita tahu, maka kita mudah, ya. Apalagi yang sudah menjadi bidang kita, ya, bidang keahlian kita, maka kita menelitinya pun mudah.
Tapi kalau kita adalah orang yang suka hal yang baru, ada juga yang tertarik dengan sesuatu yang baru, yang berbeda, yang dia tidak tahu, tidak kuasai, tetapi dia berharap bisa menambah bidang keilmuannya. Ada juga yang seperti itu. Waktu kita menguasai hal yang sulit, nah, kita punya kompetensi ya, keunggulan kompetitif. Kalau di dalam bahasa manajemennya, kita punya keunggulan kompetitif dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalau mau cari makalah tesis kita, usahakan ya memang yang menarik gitu, tetapi yang menarik dan kalau bisa yang sulit gitu, sehingga dosennya pun juga sakit kepala juga sama-sama mengerjakan tesis itu juga sama-sama bingung gitu. Kalau itu biasanya lebih enak ketimbang kita mengambil masalah yang umum. Dosen juga udah tahu ya, udah tahu juga kelemahannya apa, kekurangannya apa. Ini sih sekedar intermezzo saja ya, tapi ya itu yang saya katakan ya. Walaupun memang pada saat pengerjaannya sulit ya. Jadi carilah persoalan-persoalan yang sedang tren ya, sedang tren misalnya tentang itu ya, gereja hibrid gitu ya, hybrid church ya, gereja hibrid, bagaimana sistem pendidikan hibrid. Nah, yang itulah yang bisa kita kembangkan di masa COVID ya, sehingga pada saat nanti selesai kita tesis kemudian membuat jurnal itu biasanya lebih laku. Lebih cepat kita diterima di jurnal-jurnal ya, karena materinya memang menarik gitu ketimbang kita ngomongin yang itu saja, nggak jauh-jauh dari pertumbuhan jemaat ya, atau eksegese sesuatu yang umum gitu ya. Nah, ini sih saran saya saja, tetapi ya memang kita perlu effort untuk bisa menyelesaikan yang lebih rumit. Oke, sumber kita menemukan masalah, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana teman-teman men-searching literatur ya, men-searching studi pustaka supaya karena ini penelitian ilmiah, teman-teman berangkat dari literatur ya yang dipublikasikan, baik dari buku teks, jurnal, ya teks, database. Ya kemarin kita sudah belajar ya cara men-searchingnya. Dengan cara seperti itu, ya terutama kita bisa mencari masalah dari jurnal-jurnal itu. Kalau jurnal itu kan sebuah penelitian ya, summary, sebuah simpulan dari summary penelitian yang kemarin kita sudah cari ya, kita sudah belajar bagaimana mulai dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian sampai menemukan metode penelitian sampai menemukan kesimpulan dan saran. Ya, kita paling mudah mencari jurnal. Tinggal bagaimana dengan jurnal-jurnal yang ada kita mampu ini ada yang memuji Tuhan dulu. Jadi kita mampu untuk membedah jurnal dari terutama juga dari jurnal-jurnal yang kredibel ya, jangan dari jurnal yang abal-abal. Kita kemarin melihat supaya teman-teman semakin bagus materi jurnal yang kita sitasi ya, nanti akan semakin banyak menambah tema untuk teman-teman mencari bahan di dalam penelitian. Kita juga bisa melakukan ya metode-metode dalam menemukan masalah. Ada berbagai metode di sini, ada contohnya misalnya metode analog ya, bagaimana pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian bidang tertentu untuk menentukan masalah penelitian pada bidang lain yang terkait. Jadi yang ada hubungannya. Misalnya kita menemukan
pengetahuan dari psikologi. Biasanya kan kalau kita mau melihat pertumbuhan gereja, berhubungan dengan psikologi. Psikologi misalnya mengenai motivasi orang ke gereja, motivasi orang melayani, ya. Kemudian kita kaitkan dengan bidang yang kita geluti, yaitu teologi. Seperti itu ya, ada analognya. Metode renovasi yaitu memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen teori atau metode lain yang lebih efektif. Jadi kalau kita jadi kalau kita setuju dengan satu teori, tetapi kita merasa bahwa teori ini harus dikembangkan lagi, ya ini kita bisa menggunakan metode renovasi. Ya kalau dulu gereja hanya bergereja itu di dalam jemaat hanya melalui tatap muka, ya harus ketemu onsite. Tetapi ketika pandemi bisa dilakukan secara hybrid, ya bisa onsite maupun online. Nah, yang metode ini, dan ternyata metode ini sudah selama 2 tahun ini membuat jemaat nyaman gitu ya, nyaman bergereja, tidak berpindah ke gereja lain walaupun misalnya dia tidak kena onsite. Ya, orang-orang yang comorbid ya, atau yang lansia atau anak sekolah minggu, kan di bawah orang tuanya ya. Remaja mereka tidak beralih ke gereja lain misalnya, tetap mengikuti gereja secara onsite ataupun secara online. Nah, ini kita melihat wah ternyata mungkin metode ini bisa dikembangkan, ya, bisa dikembangkan. Ada metode dialektis yaitu mengajukan usulan pengembangan teori atau metode yang telah ada. Ya, kita bisa hampir sama lah ya ini, kita mencoba untuk mengembangkan metode yang sudah ada. Ada metode morfologi, yaitu menganalisis berbagai kemungkinan kombinasi bidang penelitian yang saling berhubungan dalam bentuk matriks. Jadi kita buat matriks, ya, coba mengkombinasikan berbagai masalah penelitian yang saling berhubungan. Bisa saja menjadi interdisipliner, ya. Tadi antara psikologi, ya, kemudian teologi, ya kita membuat kombinasi di dalam masalah penelitian. Ada metode dekomposisi, ya, jadi membagi masalah ke dalam elemen-elemen yang lebih spesifik. Biasanya kan kita melihat masalah sesuatu yang sangat umum, ya, dari masalah umum kemudian kita bagi-bagi lagi masalahnya menjadi lebih spesifik supaya kita lebih dalam gitu. Kalau kita meneliti terlalu umum, ya, maka populasi yang diperlukan juga terlalu besar, ya. Waktu yang diperlukan juga pasti akan terlalu besar, termasuk juga resource atau sumber daya yang harus kita lakukan. Misalnya kita mau meneliti pertumbuhan jemaat HKBP, hanya sampai situ saja, berarti kan kita menelitinya HKBP secara nasional. Ya, bayangkan kita harus mengambil sampling mungkin dari berbagai misalnya daerah, ya, apa tuh istilahnya, pembagian wilayah distriknya kah? Misalnya di Indonesia ini HKBP dibagi 10 distrik, dari 10 distrik kemudian kita bagi lagi ke kota kita bagi lagi per wilayah. Nah, kalau kita terlalu luas, ya cukup berat juga teman-teman kemudian menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan misalnya pertumbuhan gereja HKBP secara keseluruhan, ya, dengan sampel yang sedikit gitu. Sampelnya harus banyak sesuai dengan jumlah keanggotaan yang ada di HKBP. Metode agregasi, jadi menggunakan penelitian atau teori dari berbagai bidang penelitian berbeda untuk menentukan masalah penelitian yang lebih kompleks. Ya, tadi dari bidang penelitian, misalnya pendidikan, kemudian psikologi, ya,
kita bisa untuk menentukan tadi ya masalah penelitian di dalam gereja ya yang berhubungan dengan teori tadi di bidang penelitian yang berbeda tetapi berhubungan karena untuk melihat misalnya pertumbuhan jemaat ya atau ibadah jemaat kita melihat bahwa di dalam psikologi kita melihat bagaimana berkeluarga, bagaimana parenting ya, kemudian bagaimana sistem pendidikan. Nah, ini pasti akan mempengaruhi jemaat ya, mempengaruhi pertumbuhan jemaat. Atau kita mau mengembangkan bagaimana ibadah keluarga itu bisa berkembang ya di jemaat kita. Berarti kan di situ bukan sekedar bertemu ibadah nyanyi saja ya. Untuk kesinambungannya kalau di dalam keluarga pasti lebih sulit ya, karena kalau di dalam keluarga kan kita tidak bisa kayak di gereja kita bisa duduk manis gitu ya. Kalau di dalam keluarga mah anak-anak mah apa adanya gitu kan, nggak mau ya nggak mau aja gitu kan, cuek-cuek saja gitu. Kalau di gereja kan kita bisa pasang muka manis gitu ya terhadap anak-anak ya ketika di ibadah keluarga, apakah orang tua bersikap yang sama ketika mereka ditonton oleh orang lain di gereja, pasti kan sikapnya akan berbeda. Nah, kita bisa menggunakan ini ya bagaimana mengembangkan ibadah keluarga misalnya ya, dari sudut pandang tadi psikologi, kemudian di bidang pendidikan seperti apa dari berbagai penelitian yang sudah ada. Bahwa pandemi ini kemudian memaksa kita untuk tidak bergereja secara onsite. Nah, inilah saatnya membangun ibadah keluarga ya, ibadah keluarga di masing-masing keluarga. Nah, misalnya ternyata itu berhasil seperti itu ya. Apakah orang tua yang kemudian menjadi guru di rumah selama masa pandemi itu bagaimana hasilnya? Kalau hari-hari biasa kan mungkin orang tua agak cuek ya, agak cuek terhadap pendidikan anak-anak, terhadap PR ya, terhadap tugas-tugas gitu ya. Tetapi ketika online bahkan mungkin tugas-tugas anak-anak dikerjakan oleh orang tua ya. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita kaji gitu ya melalui penelitian-penelitian yang berbeda ya yang bisa kita kembangkan. Ada pendekatan informal ya, jadi pakai metode perkiraan berdasarkan intuisi kemudian kita membuat keputusan mengenai situasi yang diperkirakan mempunyai potensi masalah. Biasa kan kita punya feeling ya, ini kenapa ya kalau ibadah online secara online kok orang pada datang gitu ya, lebih banyak daripada ibadah misalnya persekutuan wilayah secara onsite. Ya kita pasti bisa memperkirakan ya dong. Kalau online kan hanya butuh kuota misalnya sekali kita online kuotanya misalnya 10.000, 20.000 satu keluarga bisa ibadah bersama-sama di persekutuan wilayah. Sementara kalau hadir ya, kalau harus hadir di gereja atau di tempat persekutuan wilayah berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa banyak waktu perjalanan. Nah, ini juga kita bisa memperkirakan ya. Kira-kira ya ini persoalan inilah ya bahwa secara bahwa ada lebihnya kita selama masa pandemi ini ya, bahkan kita bisa memperbanyak ibadah kita anytime ya, any place di mana saja, karena yang penting tadi ya kita selama kita punya kuota maka kita bisa melakukan ibadah. Tetapi dengan cara seperti ini apakah kualitas ibadah kita, apakah pertumbuhan iman jemaat juga semakin naik, semakin baik kah? Nah, kita juga tidak tahu. Ya, apakah indikatornya kalau kita menyatakan bahwa pertumbuhan iman jemaat selama pandemi ini banyak karena barangkali gereja banyak membuat video-video atau membuat
pertemuan secara onsite dengan jemaatnya, itu perlu kita teliti. Kemudian ada fenomenologis ya, berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian. Fenomenanya apa? Bahwa banyak gereja YouTube ya, banyak orang-orang yang mungkin tidak memiliki gereja, atau misalnya kayak saya lah contohnya. Kemudian saya membuat YouTube TV saya untuk memberikan ibadah gitu ya, ibadah atau pemberian firman ya, itu kan satu fenomena bahwa kita tinggal memilih yang mana dari gereja-gereja YouTube itu ya, Al-Yutubiah itu kita tinggal memilih yang mana. Nah, itu kita bisa mengobservasi ya, bahwa benar nggak sih jemaat kita ini suka ngelirik kalau secara fisik aja suka melirik ke gereja lain ya, misalnya dari HKBP kan lebih suka ke GBI yang rame, kayaknya lebih lebih emosional gitu kan ya, dibanding dengan gereja-gereja Protestan misalnya. Tetapi di masa pandemi ini kan nggak ada yang lihat. Kalau saya serong ke kiri, serong ke kanan, kan siapa yang lihat? Siapa yang ngawasin saya bergereja di mana secara online? Kan nggak ada yang tahu ya, itu fenomenanya. Kemudian ada konsensus ya, berdasarkan konsensus atau konvensi dalam praktek bisnis. Ya, bisa saja ini untuk penelitian bisnis berdasarkan pengalaman. Bagaimana pengalaman perusahaan atau orang-orang di dalam perusahaan ya, ini contohnya ke bisnis ya, atau kita ya di dalam bergereja biasanya seperti apa dari pengalaman. Oh, ternyata selama 20 tahun ibadah misalnya di gereja yang kecil kok jemaatnya segini tapi setia. Kenapa ya? Nah, ini kita bisa telusuri. Bagaimana kita membuat perumusan masalah yang baik? Ya. Perumusan masalah sebaiknya jelas dan tidak ambiguitas. Artinya tidak lari kemana-mana supaya pada saat kita membuat rumusan masalah, maka di dalam penelitian ini kan sebenarnya kita tadi ya mencari masalah. Apa mencari masalah? Kemudian kita menemukan rumusan masalah. Setelah itu di selama proses itu kita di bab 4 adalah menjawab masalah melalui metode penelitian yang kita buat di bab 3 dan juga dasar teori di bab 2. Jadi kita kan bercerita dulu bahwa di bab 1 itu kita bercerita mengenai latar belakang bertumbuhnya, misalnya latar belakang kita mau melihat latar belakang bertumbuhnya gereja-gereja YouTube ya, gereja-gereja, atau kita gini aja, kita bawa kondisi pandemi ini, kemudian gereja membuat metode ibadah secara hybrid ya, secara hibrid, baik yang online maupun yang onsite ya, itu yang dilakukan. Nah, kenapa gereja kemudian melakukan metode ini ya? Kenapa gereja melakukan metode ini? Karena ternyata memang gereja-gereja lain juga melakukan hal yang sama. Ya kan? Ya, itu kan latar belakangnya. Jadi karena semua gereja melakukan hal yang sama, ya gereja saya juga harus melakukan hal yang sama. Kenapa kalau dia tidak melakukan hal yang sama, tidak melakukan secara online dan secara onsite, maka bisa saja tadi jemaat tidak datang ke gereja, sudah tidak datang, tidak ada pelayanan secara online, gitu kan? Bisa saja jemaat nanti dalam kondisi selesai pandemi udah pada kabur gitu, karena sudah dilayani oleh gereja lain ya yang melakukan online. Ya, online itu kan bisa dia bentuk video atau bisa streaming. Ya kan, bisa saja Zoom yang sifatnya bisa lebih personal. Awalnya misalnya, ayo ikut aja gitu ya, ikut aja berjemaat, dengerin aja. Tapi kan lama-lama biasanya gereja itu pada dasarnya suka mengambil domba orang ya, karena kan mau lihat pertumbuhan itu kan dari situ, betul nggak? Kalau gereja tidak bertambah jemaatnya, pasti gembalanya dipertanyakan.
Betul nggak? Padahal mungkin yang sebenarnya yang digembalakan itu, eee, jemaat orang lain gitu ya, domba gereja lain, ya. Tetapi untuk lebih efektif ya kita yang mengembangkan gitu. Jarang misalnya ada gereja yang ketika kita berkembang di situ terus kemudian bilang, "Balik aja ke gereja yang sono," kan seolah kita menolak gitu kan ya. Perumusan masalah ini sebaiknya jelas, yang nggak ambiguous, ya, nggak bias gitu ya. Kemudian dinyatakan dalam suatu bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan dua variabel atau lebih. Rumusan masalah bisa berupa, 1 atau lebih dari pertanyaan. Kalau satu pertanyaan, ya berarti nanti jawabannya adalah satu. Kalau 2 pertanyaan, jawabannya juga di tujuan penelitian menjadi 2 pertanyaan. Nah, pemilihan masalahnya ya bisa, masalah yang masih baru, aktual, praktis, memadai, sesuai dengan kemampuan peneliti, atau kalau ya ini misalnya kebijakan pemerintah ya, dan ada yang mendukung. Ciri-ciri masalah yang baik ya, asli, genuine, ya, up to date, ya, padat, definitif, ya, dapat dinyatakan dalam berbagai hipotesis alternatif, punya nilai yang baik, baik untuk ilmu pengetahuan maupun untuk bidang aplikasi penelitian terapan. Harus dapat diuji dan dinyatakan secara jelas dan tidak membingungkan dalam bentuk pertanyaan. Ya, jangan sampai kita eh, eh, mau membuat penelitian dengan kuantitatif, ya, tetapi kita takut dengan statistik, kemudian kita beralih ya, kita beralih ke dalam kualitatif. Ciri-ciri masalah yang baik kita bisa lihat seperti ini ya, tadi sudah yang punya visibilitas data, metodenya ada, biayanya, waktunya tidak bertentangan dengan hukum, ya, menarik, ya, cocok untuk kualifikasi ilmiah penelitian. Ini masalahnya tadi bisa kita lihat dari kepustakaan, pengalaman, pengamatan, seminar, diskusi, intuisi, atau pernyataan pemegang otoritas. Dari kepustakaan berarti nanti kita akan mengambil metode literatur ya, mengambil teori-teori, mengambil materi dari buku-buku teks, ya, dari kepustakaan, dari jurnal, dari artikel, ya, kemudian kita membandingkan dan kita mencari kira-kira apa sih gap, ya, gap research yang bisa kita cari dari kepustakaan. Ya, kita bisa pengalaman, misalnya bagaimana kita membuat metode pembelajaran, bukan membuat ya, menerapkan metode pembelajaran di sekolah. Apakah dengan pembelajaran yang lama ya cocok tidak dengan pembelajaran yang sekarang dengan sistem online? Apakah kalau guru ngomong terus anak-anak akan mendengarkan? Ya, kita dari pengalaman seperti apa? Orang kalau tatap muka aja anak-anak suka nggak memperhatikan berapa sih efektivitas anak-anak ini di dalam mendengarkan materi gitu kan, sehingga kan biasanya kelas online itu lebih lebih singkat ya dibandingkan dengan kelas offline. Ya, kalau offline itu kan anak-anak kita itu bersekolah dari pagi jam 7 sampai jam 4 itu sudah biasa ya. Tetapi ketika online itu kan tidak disarankan gitu ya, kita online anak-anak dari jam 7 sampai jam 1 sampai jam 2 itu kan tidak disarankan, benar nggak? Karena ada berbagai pertimbangan seperti tadi ya, kejenuhan anak-anak, berbeda dengan kita ya. Kalau kita kuliah ya dengerin dosen ceramah biasa, tetapi kan anak-anak tidak bertatap muka dengan temennya, tidak saling mengganggu, istirahatnya nggak bisa lari-lari, ya kan? Nggak bisa bullying orang
seperti itu kan ada anak-anak yang senang ya ketemu dengan teman-temannya. Ada yang ke sekolah itu untuk bermain, untuk bertemu dengan teman, ya sisanya belajar itu sebenarnya sampingan. Nah, ini kita harus bisa mengamati anak-anak. Ya, itu dari pengalaman, dari plus pengamatan. Atau kita mendapat masalah dari seminar atau diskusi yang kita ikutin, kemudian kita mendapat pencerahan, nah kita bisa mencari masalah dari situ. Konsep latar belakang masalah yang baik bahwa kita harus menjelaskan mengapa kita memilih masalah di dalam penelitian. Ya, sebab-sebabnya apa? Apa sih yang menarik di dalam masalah penelitian kita? Kemudian situasi yang melandasi dan melatar belakangi masalah yang akan kita teliti. Jadi biasanya ini nanti akan dijabarkan, dijelaskan di dalam latar belakang penelitian ya. Kenapa sih kita memilih pertumbuhan gereja di masa pandemi? Ya, bahwa pasti kan kita berangkat dari sesuatu yang makro, ya, sesuatu yang besar dulu, bahwa kondisi dunia ini karena pandemi ya yang masih belum diprediksi kapan berakhirnya, memaksa kita untuk melakukan physical distancing ya. Kita menjelaskan dulu sehingga kalau physical distancing ya yang dilakukan gereja tidak bisa full untuk jemaat bisa beribadah ya, harus maksimal di 50% misalnya seperti itu. Nah, dari kondisi seperti itu berarti ada jemaat-jemaat yang tidak terlayani. Ya, situasinya seperti itu. Karena jemaat-jemaat yang tidak terlayani, apa yang kita lakukan terhadap jemaat yang tidak terlayani? Ya. Nah, kita misalnya membuat tadi ya metode ibadah secara hibrid. Nah, ini. Nah, di sini ya tadi dari latar belakang yang besar, kemudian kita pertama tujuannya itu ya supaya semua jemaat kita terlayani ya. Kalau jemaat terlayani otomatis jemaat kalau bisa bertumbuh gitu ya, minimal tetap ya kan. Tetapi kan tidak mungkin jemaat ini tetap ya, paling enggak ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Pertambahnya apa? Yang kemarin misalnya secara fisikly ada kelahiran ya, secara fisik ada kelahiran, kemudian ada atestasi jemaat yang masuk ya, ada jemaat dari pindahan dari luar kota ya yang bergereja di sini, ada mahasiswa-mahasiswa. Biasanya kalau kota yang banyak kampusnya, gerejanya rame ya dengan anak-anak muda, tapi ketika liburan habis. Ya, benar nggak? Ya kan karena memang begitu gitu. Gerejanya itu menampung anak-anak muda dan biasanya ramai itu gereja-gereja yang karismatik ya. Dulu saya zaman kuliah di Satya Wacana itu, saya di GBI itu wah rame, tapi begitu liburan semesteran datang itu sepi gerejanya. Karena pada pulang dan kita kan tidak melihat bahwa ini sebagai penurunan jemaat gitu kan, tidak ya kan, ada yang lulus berkurang, ada yang mahasiswa baru bertambah, ini seperti itu kan ya pertambahan gereja-gereja, padahal mungkin itu hanya sifatnya sementara karena kan kalau misalnya pendidikan itu tidak jarang gitu ya orang yang datang kemudian jadi jemaat situ dan bergereja terus gitu kan, ketika dia lulus banyak yang keluar kota, nah seperti itu. Kemudian dibuatlah metode tadi secara hybrid, secara online dan offline, bahwa kita melihat bagaimana kita memfasilitasi jemaat, gitu ya, memfasilitasi jemaat. Nah inilah bisa kita buat ya metodenya tadi hybrid. Seperti apa? Apakah fasilitas di gereja kita memungkinkan? Ya, sementara misalnya jemaat kita adalah jemaat yang sinyalnya jemaat pedalaman, apa yang harus kita lakukan? Ya, atau jemaat yang
ekonominya kurang, boro-boro buat streaming ya, boro-boro handphone saja mungkin Android yang pas-pasan, yang sinyalnya kadang ada, kadang tidak ada. Nah, inilah yang bisa kita ini. Apakah misalnya kita membuat online tetapi cukup dengan suara, tidak perlu dengan fisik itulah. Karena kan kalau kita membuat video itu membutuhkan kapasitas handphone ya, membutuhkan kapasitas penerimaan handphone yang lebih canggih ketimbang misalnya kemudian gereja membuat dalam bentuk audio saja, kan ada ya. Nah, misalnya setiap pagi gereja menyampaikan renungan dalam bentuk audio, ya waktunya misalnya 3 menit, 3 menit. Nah, itu mungkin lebih efektif ya. Di WA group dikirimlah misalnya sapaan gembala hari tanggal 1, sapaan gembala tanggal 2 ya. Kan kadang kita di dalam kehidupan sehari-hari kadang kita juga kan nggak perlu lihat ya, nggak perlu lihat gembala yang sedang berkhotbah kan, kadang kita cuma perlu audio saja, benar nggak? Itu sambil, kalau saya sekarang nih sambil cuci piring, sambil masak, biasanya saya dengar YouTube, saya nggak lihat yang khotbah siapa kan, tapi saya banyak butuh audio. Nah, apakah gereja mengambil audio itu, gitu ya? Apakah gereja kemudian bekerja sama dengan radio supaya tadi lebih mempermudah misalnya jemaat mendapatkan firman Tuhan seperti itu, atau bagaimana? Itu kan metode yang bisa kita gali. Demikian juga pada saat kita dengan anak-anak didik kita. Kan tidak semua kalau anaknya sekolah di BPK Penabur, di sekolah favorit gitu ya, mungkin nggak ada masalah ya. Kita selalu Zoom gitu. Anak saya yang di sekolah negeri itu udah nggak ada Zoom. Ya, adanya WA dengan Google, bukan ini, dengan Gmail biasa gitu. Semua komunikasi dengan WA. Santai banget lah kalau di negeri. Saya lihat kalau anak-anak yang lain kan kalau di swasta itu jam 7 sudah rapi gitu ya. Anak saya bangun jam 9, jam 10. Cuma nungguin ada tugas enggak. Nah, sistem pembelajaran seperti ini juga kan harus disesuaikan. Ya, karena kan tidak bisa dipaksa juga. Tidak semua orang tua punya handphone yang requirement-nya sesuai gitu kan ya, punya pulsa gitu kan. Oke. Jadi bagaimana metode yang kita mau pakai? Nah, inilah cara kita kalau memang kita berkecimpung di dunia pendidikan bisa kita ambil, atau kita tadi jadi pengerja di gereja, bagaimana ini? Apakah setelah pandemi selesai kita juga selesai dengan ibadah online atau terus saja itu karena lebih efektif ya. Saya merasakan pas rapat-rapat gereja itu saya merasakan lebih efektif ya dengan Zoom gitu. Biasanya on time. Betul nggak? Ketimbang kita kalau rapat gereja secara ini ya, onsite ya. Janji jam 9, datang jam 10, datang jam 11, ya kan? Tapi kalau kita Zoom kan, ya udah kita tunggu aja sebentar ya. Sambil masak walaupun dia bilang maaf ya, saya matiin kamera gitu kan, padahal mungkin sambil masak atau sambil nyuapin anak-anak kan. Tapi kan kita bisa tetap hadir gitu loh. Ya, dan itu kan kelebihannya kita secara online. Nah, ini kita bisa manfaatkan hal yang seperti ini. Ya, jadi belum tentu pandemi ini benar-benar membuat kita tidak bisa bergerak ya, tetapi bisa saja malah banyak membantu kita ya. Seperti teman-teman nih ini bisa kuliah gitu ya. Kayak saya ini udah sangat-sangat terbantu. Bayangkan kalau kita harus onsite ya 2 jam dari Jakarta Bogor berangkat, pulang 2 jam lagi, ongkosnya berapa? Barangkali uang saya habis gitu ya, honor ngajarnya habis untuk transport. Seperti itu. Misalnya, bentuk-bentuk rumusan masalah ya, kita bisa secara deskriptif, ya, secara komparatif kita membandingkan. Jadi secara deskriptif itu
Misalnya kita ini ya, satu masalah bagaimanakah peranan ya, bagaimanakah peranan ibadah online ya, ibadah online selama masa pandemi. Nah, kita bisa itu kan deskriptif ya, menjelaskan gitu kan, mendeskripsikan ya mengenai satu variabel atau lebih. Kemudian komparatif berarti membandingkan satu variabel dengan variabel yang lain. Membandingkan apakah perbedaan atau misalnya apakah keuntungan antara ibadah online dengan ibadah onsite selama masa pandemi. Nah, kita bisa melihat ya keuntungannya apa, kekurangannya apa ya, kita tadi ya membandingkan antara ibadah online dan ibadah offsite di jemaat kita selama masa pandemi. Atau asosiatif ya, menanyakan hubungan antara dua variabel. Misalnya, apakah ada hubungan antara frekuensi berarti seringnya ya, dengan lamanya waktu pembelajaran Alkitab bagi jemaat. Jadi apakah frekuensinya yang diperbanyak atau lama waktunya, misalnya lebih baik seminggu 2 kali atau lebih baik seminggu 1 kali tapi waktunya lebih panjang. Jadi lebih baik 2 kali 1 jam dalam seminggu untuk misalnya pendalaman Alkitab jemaat, atau 2 jam tetapi 1 kali pertemuan. Ya. Hubungannya apa nih? Misalnya seperti itu. Hubungan antara banyaknya kegiatan jemaat dengan tingkat pertumbuhan jemaat. Apakah kalau kegiatan jemaat banyak, ya, kemudian pertumbuhan iman jemaat juga bagus, ya. Hubungan antara banyaknya persembahan jemaat dengan pertumbuhan iman. Apakah kalau persembahan jemaatnya banyak, ya, imannya juga bertumbuh? Oh, belum tentu. Misalnya ternyata jemaatnya berada di perkotaan ya, atau berada di daerah elit, ya pasti persembahannya banyak. Tetapi apakah itu sejalan dengan pertumbuhan iman? Belum tentu ya. Bisa saja orang kaya suka menyetir ya, suka menyetir gembala ya, suka mengatur gereja. Siapa suka mengatur gereja sebenarnya? Orang kaya kan? Nah, ini sih sekedar ini aja ya. Karena kan kalau orang kaya ini tidak didengarkan, terus kemudian di stop persembahannya, fasilitasnya ditarik. Seperti itu kan yang terjadi. Hubungan kausal sebab akibat. Apakah ada pengaruh kepemimpinan gembala terhadap pertumbuhan jemaat? Apakah ada pengaruh training guru terhadap motivasi guru? Ya, apakah ada pengaruh pengajaran dengan motivasi siswa? Hubungan sebab akibat, ya, kita bisa mencari ya hubungan kausal berarti pengaruh, ya. Kemudian ada hubungan interaktif timbal balik, ya, hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi kita tidak tahu ini mana variabel dependen, mana independen. Misalnya ini hubungan antara motivasi dan prestasi, manakah yang mempengaruhi? Apakah motivasi ini mempengaruhi prestasi? Ya, misalnya prestasi siswa atau prestasi siswa yang mempengaruhi motivasi, ya. Jadi kita kan nggak tahu nih, ya, ini bisa hubungan interaksi timbal balik. Adakah hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan? Apakah kekayaan mempengaruhi kecerdasan? Ya, misalnya kita lihat bahwa anak-anak orang kaya cerdas-cerdas, gitu kan? Kenapa anak orang kaya cerdas? Ya kan, karena punya fasilitas. Apakah cerdas dulu baru kaya atau kaya dulu baru cerdas? Dan itu kan hubungannya. Apakah seperti itu? Oke. Bila video ini menarik dan berguna untuk Anda, silakan subscribe buat yang belum subscribe, berikan like dan komennya, serta mainkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Inilah channel Memasak, Kuliah Ekonomi
skripsi tesis, dan juga motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.